Engkau ditinggikan, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Amin, amin. yang bertahta, Yang berkuasa, yang berkuasa. haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Mari bersorak kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Yesus Tuhan, Engkau Raja Damai, Engkau yang sudah lahir bagi kami. Nyatakan kuasa dan kasih-Mu bagi kami. Pagi hari ini kami ada, kami datang mau meninggikan nama Tuhan, mau memuji bersorak bagi Engkau, Yesus Tuhan kami. Dan kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami, siap memberkati kami, siap melawat kami. Nyatakan hadirat-Mu pagi hari ini, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus Tuhan adalah Yesus yang sudah lahir bagi kita. Hari ini Dia lahir 2000 tahun yang lampau. Hari ini kita merayakan kelahirannya. Hari ini kita menikmati kasih Tuhan yang besar bagi setiap kita. Kita merayakan kelahirannya bersama dengan keluarga atau mungkin dengan
masih sendiri tahun ini. Percaya Tuhan punya kuasa, kasih-Nya nyata bagi kita. Amin. Haleluya. Sambil jabat tangan kanan kiri saudara, kiri kanan saudara, mari nyatakan Yesus kita, Yesus yang ajaib. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemuliaan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Yesus Tuhan ditinggikan, diagungkan, disembah di dalam hidup ini. Pagi hari ini saya membuka kesempatan bagi keluarga-keluarga. Saya membuka pagi hari ini 2 keluarga untuk menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini dari awal tahun sampai tanggal 25 ini, mari 2 keluarga menyaksikan cinta kemurahan Tuhan. Gloria, 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 Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar
kita semua masih malu-malu ya. Tapi percaya bahwa kehadiran kita bersama dengan keluarga pagi hari ini semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan bagi semua kita. Saya memberi kesempatan bagi anak-anak, pemuda remaja untuk mempersembahkan pujiannya di hadapan Tuhan. Haleluya. Gloria. Gloria. Besar Tuhan, tinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, tinggikan pujinya. Gloria. Iya, pemuda remaja juga bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat pujian yang dinaikkan di hadapan hadirat Tuhan. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Iya, saya memberikan kesempatan buat Mami Nakamura ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Salam. Puji Tuhan, selamat pagi
Selamat kita bertemu lagi di dalam bait Tuhan pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan, biar kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu bukan kita peringati saja, tapi biar Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita. Haleluya. Pada tanggal 18 kami bersama anak Vera, suami istri dan cucu kami Juan ke Makassar, dan kami berangkat sore jam 12 siang. Besan saya datang dari Jakarta, dari Depok, lewat Balikpapan Mamuju, Tampo Padang. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan, walaupun kami hanya sempat ketemu 1 jam barangkali. Tidak sampai 1 jam kami ngobrol karena singgah di rumah di Jalan Ahmad Girang. Dan puji Tuhan, besan saya hari Minggu boleh beribadah di sini. Dan saya tidak ada di sini, jadi gantian. Puji Tuhan, pagi ini ada bersama-sama kita Natal di sini. Beliau rindu untuk Natal bersama-sama kami di sini. Anak bapaknya Fausto sama maminya Fausto boleh ada juga. Hanya 1 anak saya yang tidak ada bersama-sama itu, Tedis keluarga. Mereka tadi kirim juga selamat hari Natal ada di Parigi. Tapi puji Tuhan, kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Semua karena anugerah Tuhan. Sepanjang tahun ini yang tinggal beberapa hari kita akan lalui, kami percaya Tuhan itu baik. Tidak pernah meninggalkan kami, keluarga besar. Tuhan selalu menyertai dimanapun kami berada. Kekuatan, kesehatan Tuhan selalu limpahkan. Khususnya kepada saya, Tuhan tetap limpahkan kekuatan, kesehatan. Kalau saya pikir-pikir, saya berada di Mamuju ini 50 tahun. Saya baru umur 22 tahun. Saya datang di Mamuju. Dan itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Suka dukanya kami telah lewati, tetap kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini. Puji Tuhan, kita akan meninggalkan tahun 2025 ini. Tentu banyak kehilafan, salah, dosa yang kita sudah lakukan. Dari tempat ini saya mohon maaf apabila di dalam tutur kata saya sebagai orang tua mungkin ada yang menyakiti hati, baik anak-anakku, baik jemaat. Saya mohon dimaafkan, biar kita masuk di tahun yang baru, kita tinggalkan segala yang tidak berkenan. Kita akan melangkah di tahun yang baru, hati yang baru juga. Puji Tuhan. Inilah kesaksian saya bahwa sungguh Tuhan itu baik. Kami tidak akan menyanyi puji-pujian, tapi biarlah puji-pujian kita hari pagi ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kami menyanyi lagi, tambah panjang waktu, kita akan banyak mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Natal Mami, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah kasih Tuhan dalam hidup kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Hari demi hari Tuhan pelihara kita sampai di hari ini 25 Desember 2025. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan sambil bangkit berdiri. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Haleluya. Hai, mari berhimpun
tiada padamu. Gloria, mulianya Tuhan. Gloria, mulianya Tuhan. Gloria, mulianya Tuhan. Gloria, mulianya Tuhan. Mulianya Tuhan. Mulianya Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Gloria, muliakan Tuhan. Sebab dia lahir, dia nyatakan kasihnya, damainya bagi kita pagi hari ini. Haleluya. Dia datang menjadi manusia sama seperti kita. Supaya kita diberinya keselamatan. Kita diselamatkan. Kita menerima kasih karunia di dalam hidup ini. Mari siapkan hati, siapkan hidup ini menerima firman-Nya. Sama-sama kita lakukan firman jadi manusia, diam di antara kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, Haleluya. diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri. Yesus,
kepada hamba. Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya, haleluya. Hanya satu pintu menuju kepada kekekalan sorga, hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya satu jalan menuju kepada kekekalan sorga, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Sebab di bawah kolong langit ini, di atas permukaan bumi ini, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang kami peringati kelahirannya pada pagi hari ini. Dari seluruh penjuru muka bumi ini, umat-umatmu datang bersyukur, berterima kasih, merayakan, mensyukuri anugerah terbesar yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak tunggal itu yang di dalam Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji-pujian, penyembahan telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah semuanya ini boleh menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Kami akan membaca, mendengarkan. Dan lebih daripada itu kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus mampukan kami semua. Beri kami hati seorang hamba, pengertian kepada kami semua. Untuk dapat Tuhan mendengarkan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap kita bangkit berdiri. Haleluya. Surat Rasul Paulus kepada orang Kristen yang ada di Efesus pasal 2 ayat 14. Kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Efesus pasalnya yang kedua ayat 14. Beberapa kalimat yang menjadi ayat atau tema nasional gereja kita GPDI secara nasional dalam negeri maupun luar negeri. Kita baca bersama-sama ayat 14, 2, 3. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Bisa katakan amin? Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Waduh kurang semangat. Shalom. Ini dia. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat Natal. Saya ucapkan kepada kita semua. Opa, oma, om, tante, kakak, adik. Ya, yang hadir pagi hari ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Saya pribadi bersama keluarga dan seisi pastori mengucapkan selamat kita merayakan Natal Yesus Kristus di tahun 2025 ini. Tuhan terus memberkati kehidupan kita semua. Iya, jadi untuk kesaksian kita mungkin ada yang masih malu-malu tadi. Nanti kita buka di tanggal 30 mulai hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal berapa hari Minggu? 28
kemudian tanggal 31 malam, dan tanggal 1 Januari. Kita buka kesaksian-kesaksian bagi keluarga atau pribadi-pribadi yang akan menyaksikan kemurahan Tuhan mulai dari hari Minggu pagi, Minggu malam, hari 31 Desember dan tanggal 1 Januari, hari Rabu dan hari Kamis. Puji Tuhan, itu sedikit informasi untuk kita semua. Tema kita, saya ternyata baru memperhatikan, ternyata kurang satu huruf ini saya baru lihat kemarin. Mungkin ada juga yang baru sadar, baru ini berdiri semua. Iya. Tema kita, dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan. Mari sama-sama kita baca kalimat yang ada di depan kita. 2, 3. Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan mengingat tema Natal kita juga tahun 2024 secara nasional, masih ada hubungan dengan tema Natal tahun ini. Kalau tahun kemarin 2024 adalah kasih yang mempersatukan, tahun ini Yesus atau dialah damai sejahtera yang mempersatukan. Kesadaran dari organisasi kita, dari pemimpin-pemimpin kita untuk terus membangun satu persatuan, kebersamaan, ya, bukan keseragaman. Ya. Mungkin di waktu-waktu tertentu, di momen seperti Natal kemarin, ataupun ada pernikahan, acara-acara, mungkin ada seragam yang dibuat oleh panitia. Ya. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah persatuan dalam kehidupan orang percaya. Nah, saya mau ajak kita untuk melihat dalam refleksi Natal di tahun 2025 ini. Yang pertama, Natal adalah Allah hadir sebagai damai sejahtera. Allah hadir sebagai damai sejahtera. Dia bukan sekedar membawa damai, kemudian memberikan damai kepada manusia. Tetapi lewat firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini sangat jelas mengatakan dialah damai sejahtera kita. Artinya hanya Yesuslah yang menjadi damai sejahtera kita. Amin. Yesuslah menjadi sumber damai sejahtera kita. Baik pribadi, dalam rumah tangga kita masing-masing, dalam lingkungan pekerjaan kita, hanya Yesus yang menjadi sumber damai sejahtera kita. Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah sekaligus juga damai sejahtera itu hilang. Itu terbukti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, menyadari, oh kita telanjang ini. Mereka malu, mereka lari bersembunyi, membuat pakaian dari daun-daun yang ada, dari pokok ara yang ada, daun pohon ara. Menyemat. Disitulah usaha manusia untuk menutupi ketelanjangannya. Disitulah manusia mulai merasakan ketakutan, kegelisahan, kecemasan. Yang selama ini ada damai sejahtera, ada shalom.
Ada Irene, ada mungkin yang nama Irene di sini. Damai sejahtera. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hilang damai sejahtera. 700 sampai 750 sebelum Masehi, sebelum kelahiran Yesus, seorang nabi besar, Nabi Yesaya menubuatkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Multimedia bisa tampilkan. Yesaya 9 ayat 5. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Garis bawahi, Raja damai. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 sampai 750 sebelum kelahiran Yesus. Dialah damai sejahtera. Dialah Raja damai itu. Di sini ada Raja Prin, gitu? Raja Prin. Ada apa lagi? Raja Boga di Makassar. Berarti di situ makanannya, wah itu terkenal. Ya, ada apa lagi? Raja Buah. Ya, ada Raja Hutan. Ya, haleluya. Raja damai hanya Yesus. Yesus adalah Raja damai itu. Rajanya damai. Artinya di luar Yesus tidak ada damai. Saudara, ada tempat yang dalam hati manusia, dalam kehidupan kita yang tidak bisa diisi oleh siapapun, oleh apapun itu. Tidak bisa diisi. Diisi dengan kehadiran suami, diisi dengan kehadiran istri, kehadiran anak-anak, kehadiran orang tua. Tetap masih kehadiran harta, kekayaan, fasilitas, kehadiran karir, jabatan. Kita coba masukkan di dalam tempat yang kosong itu. Gak bisa. Tempat itu hanya bisa diisi dengan pribadi Yesus. Itulah sebabnya ketika saudara, bapak ibu yang pernah mengalami kasih Tuhan, alami cinta yang mula-mula itu. Ketika saudara rasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kita, maka sepertinya itu semuanya teduh, semuanya nyaman, semuanya terasa indah. Sekalipun masalah ada, sekalipun persoalan ada, sekalipun tantangan kita hadapi. Tetapi ketika diisi, tempat itu diisi oleh kehadiran Tuhan, ada ketenangan, ada kepuasan, ada kedamaian di dalam hati kita. Dialah damai sejahtera kita. Natal berbicara tentang Yesus hadir, bukan sekedar membawa, memberikan damai sejahtera, tetapi dia sendiri adalah pribadi damai sejahtera itu. Dia hadir dalam pribadi kita, dia hadir dalam rumah tangga kita, dia hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita.
Itulah Natal. Murid-murid, bala tentara sorga. Coba kita lihat. Ada pujian dari bala tentara sorga ketika menyampaikan akan kelahiran Yesus Kristus kepada para gembala-gembala. Di dalam Lukas pasalnya yang kedua, kita nyanyikan tadi pujian itu di awal. Ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Bapak Pendeta Deki singgung hari Minggu. Ya kalau tidak salah Minggu malam dia sampaikan. Dia tanya kepada kakaknya. Dia tanya kepada orang tua, adakah waktu saya lahir, adakah pasukan bala tentara yang datang menyambut kelahiranku? Ya mungkin pertanyaan yang sama juga saya sampaikan kepada Oma, kepada Mami Nakamura, yang waktu kami lahir, saya dengan mamanya Bian lahir. Adakah bala tentara sorga yang datang ketika saya lahir dengan pasukan yang luar biasa? Ya, tidak ada. Ya, tetapi kelahiran Yesus Kristus, kelahiran Raja Damai itu, kelahiran Sang Pembawa Pemberi Damai itu, dia lahir. Ada bala tentara sorga yang datang. Haleluya. Haleluya. Dan berkata apa? Ayat 14. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera yang hilang sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Damai sejahtera itu yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, oleh Nabi Mika, oleh nabi-nabi. Damai sejahtera itu tergenapi di dalam pribadi Yesus. Dia lahir ke dalam dunia itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Pujian kepada Allah dinaikkan oleh bala tentara sorga. Haleluya. Dan damai sejahtera diberikan kepada manusia yang berkenan kepada Allah. Pastikan kita semua adalah orang-orang yang diperkenankan Tuhan untuk menerima damai sejahtera itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab tidak semua orang, penekanan hanya di dalam pribadi Yesus, saudara bisa mengalami damai sejahtera itu. Di luar Yesus semua damai penuh dengan kepalsuan. Ya, kepalsuan. Itu hal yang pertama. Natal adalah pribadi Allah hadir sebagai damai sejahtera. Hal yang kedua, Natal mempersatukan. Allah hadir untuk mempersatukan. Ya. Allah hadir untuk mempersatukan. Amin. Allah hadir untuk mempersatukan. Ayat bacaan kita tadi 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak. Saudara, Efesus, jemaat yang ada di Efesus, ada orang Yahudi asli dan juga kebanyakan orang non-Yahudi. Baik dari Roma
Yunani. Di Efesus, kota yang besar, kota metropolitan, kota yang terkenal dengan penyembahan kepada Dewi Artemis atau Dewi Diana. Praktek-praktek penyembahan berhala banyak di kota Efesus itu yang sekarang mungkin di daerah Turki. Praktek-praktek penyembahan itu sangat kuat, dan ketika Paulus dalam perjalanan penginjilannya kepada orang-orang yang ada di Efesus, ada begitu banyak orang-orang yang mengalami lawatan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang dijamah oleh Tuhan, yang non-Yahudi, orang Roma, orang Yunani yang bertobat percaya kepada Kristus. Setelah mereka menerima Yesus, dengan berjalannya waktu dalam peribadatan mereka, dalam persekutuan mereka, ada pemisahan yang dibangun oleh orang-orang Yahudi. Dia bangun sekat-sekat. Dia memisahkan. Ini khusus Yahudi. Ini khusus non-Yahudi. Itu sangat kental. Orang-orang Yahudi yang percaya, merasa diri bahwa kami adalah orang-orang Yahudi yang terikat sebagai keturunan Abraham. Kami disunat seperti sunat Abraham. Kami adalah keturunan perjanjian itu. Saudara bisa temukan di ayatnya yang kita mundur di ayat 11 ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu ya, ini Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen yang mayoritas non-Yahudi. Ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat Yahudi, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. 13. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Siapa itu kamu? Orang-orang Kristen non-Yahudi tapi yang sudah percaya Yesus. Kamu tanpa Kristus. Ya. Tidak termasuk kewargaan Israel, enggak termasuk kamu. Karena memang mereka bukan orang Israel, orang non-Israel. Dan yang tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Kamu tidak dapat bagian dari perjanjian Abraham. Dari ketentuan-ketentuan hukum Taurat, kamu gak dapat bagian. Gak dapat. Tanpa pengharapan, tidak ada pengharapan. Dan apalagi tanpa Allah di dalam dunia, tidak ada. Itu orang-orang jemaat non-Yahudi. Mereka tidak masuk hitungan. Makanya dibuatlah orang-orang Yahudi sekat, pemisah. Kalau saudara melihat di peta, di gambar, saudara bisa nanti pulang lihat di Google. Ya, Bait Allah. Selain dalam Bait Allah itu sudah ada halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus dibagi. Tetapi dibagi secara luas. Ada khusus untuk non-Yahudi. Ya, bagianmu hanya di halaman luar. Bukan di pelataran Bait Allah, tapi di halaman luar. Makanya itu yang dikatakan oleh Ibrani atau Wahyu. Ya, ambil buluh, ambil tongkat pengukur, jangan ukur yang bagian luar halaman. Ya,
Karena itu untuk orang-orang yang memang tidak masuk hitungan. Nah itulah, tempat itulah yang di orang-orang Yahudi, setiap mereka mau mempersembahkan korban tidak bisa. Orang-orang non-Yahudi tidak bisa masuk di tempat ruang bait Allah itu, yang baik di halaman pelataran, tidak bisa. Mereka hanya ada di halaman bagian luar. Itu untuk non-Yahudi. Dibuatlah sekat pemisah. Kehadiran Yesus. Yesus meruntuhkan semua itu. Yesus bawa damai. Yesus hadir dengan damai. Dia berikan semua sekat, semua pemisah-pemisah itu yang tidak mempersatukan antara Yahudi dan non-Yahudi. Dia singkirkan. Hari ini tidak ada lagi saya dari GPDI, saya dari GBI, saya dari GPIB, saya dari GTM, GKSB. Secara organisasi masih ada. Tetapi kita harus diikat di dalam kasih Tuhan. Kita harus diikat di dalam anugerah Tuhan. Sebab Yesus Natal lahir, Dia mempersatukan. Tidak ada lagi di sini saya orang Batak, meskipun kita tetap orang Batak. Tidak ada lagi di sini orang Ambon, meskipun kita masih orang Ambon. Kalau di iris ini mungkin ada tulisan yang keluar, Ambon Toraja. Ya. Karena memang ya ada darah Ambon, ada darah Toraja di sini, dalam tubuhku, dalam darah. Tetapi secara rohani kita semua saudara-saudara di dalam Tuhan. Karena Natal hadir, Dia membawa damai dan Dia mempersatukan kita semua. Dalam ayatnya yang ke-13. Ayat 13 kita baca sama-sama. Ayat 13, 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah Kristus inilah di sini titiknya. Ya. Mulai dari kelahiran Yesus sampai kepada kematian Yesus. Disitulah Dia bawa semua pemisahan-pemisahan. Haleluya. Dia tentang. Satu ayat. Kolose pasal 3. Maaf, Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 28 dan 29 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. 293. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus mempersatukan. Dia datang untuk mempersatukan. Ya. Dia datang bukan tidak bangun blok-blok. Dia datang tidak membangun, haleluya, sekat pemisah.
Tapi dia datang hadir dengan membawa damainya. Dan damainya itu akan mempersatukan kita semua. Selamat Natal 2025 ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu berdiam di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita semua. Baik orang tua, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu. Hadirkan Yesus yang adalah sumber damai sejahtera itu di dalam hati kita. Kekristenan tidak otomatis terima damai sejahtera. Tapi hanya orang-orang yang membuka hati untuk damai sejahtera itu masuk hadir di tengah-tengah kita. Dia memberikan ketenangan. Dia memberikan damainya. Dia berikan sejahteranya kepada kita. Damai sejahtera bukan berarti kita tidak alami masalah. Tapi damai sejahtera adalah ketika di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah badai kehidupan, hati kita tetap tenang. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku Tuhan sertai perjalanan kita. Haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allah saja kita tenang. rasa tenang Hanya dekat Allah saja ada kedamaian, ada sejahtera. sertai jalanku 1 Januari sampai tanggal 25 Desember ini hidupku. Tuhan sertai perjalanan hidup kita di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah kesulitan, tengah-tengah jalan yang berbatu-batu. Ada kekuatan baru. Haleluya. Perlindunganku, Oh, haleluya, haleluya. keselamatan. Mari angkat tanganmu, katakan ku ingin selalu. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu
selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk firman kebenaran yang telah kami baca, dengarkan, renungkan bersama. Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami sebagai damai sejahtera kami. Hanya Engkaulah sumber kedamaian kami, sumber sejahtera kami, sumber sukacita ketenangan kami Tuhan. Sekalipun kami alami badai, pergumulan dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Persoalan, tantangan kami hadapi. Tetapi kehadiran-Mu selalu memberikan ketenangan, kedamaian, kesejukan dalam hati kami Tuhan. Sekalipun terkadang iblis terkadang membuat kami hilang damai sejahtera. Haleluya, satu dengan yang lain. Tapi Roh Kudus, tolong kami semua. Kehadiran-Mu memberi kami sukacita. Hadirkan Tuhan. Sukacita itu, damai itu dalam hati kami semua lewat kehadiran-Mu. Kelahiran-Mu, kedatangan-Mu di hati kami masing-masing. Manusia, suami, istri, anak-anak tidak bisa memberikan itu. Hanya pribadi Yesuslah yang bisa mengisi itu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang Tuhan bawa, Tuhan beri bagi kami, hadir di dalam hati kami. Terima kasih juga Engkau mempersatukan kehidupan kami semua. Kami semua dari latar belakang suku yang berbeda-beda. Kami lahir dari adat yang berbeda-beda. Dari bahasa yang berbeda-beda. Dari latar belakang yang berbeda-beda pula kami semua ada. Di tempat ini Engkau persatukan kami. Kami yang dahulu jauh sekarang sudah didekatkan di dalam kasih Allah. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak memandang kami dari mana. Kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengikat kehidupan kami. Supaya kami terus ada di dalam satu kesatuan yang erat. Sama seperti doamu bagi gerejamu, supaya gerejamu menjadi satu di dalam kasih-Mu, di dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Natal 2025 ini Tuhan. Kami boleh rayakan, kami boleh bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami dari luar kota, boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Boleh merayakan kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Terima kasih untuk kebersamaan kami. Dan ikat kami terus di dalam kasih Tuhan. Sehingga Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. 1 minggu ke depan mengakhiri tahun 2025 ini. Dan akan memasuki tahun baru. Tahun anugerah Tuhan. Tahun kami boleh melihat mujizat-mujizat Tuhan terus kami alami dalam setiap kehidupan kami semua. Berkati para orang tua, berkati para anak-anak, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu, berkati kehidupan kami semua dengan damai sukacita Natal di dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan yang lain yang juga merayakan Natal sekalipun mereka sedang ada dalam suasana yang Tuhan mungkin sakit saat ini. Bagi orang tua kami yang sedang dirawat di Makassar Tuhan. Kami percaya damai Tuhan juga menyertai orang tua kami, hamba-Mu Bapak Pendeta Robert Tawasako. Terima kasih Tuhan. Kami percaya damai itu tidak dapat dibatasi oleh apapun, oleh siapapun, oleh tempat dimanapun.
kami tetap alami damai Natal itu. Sekalipun kami dalam kondisi sakit. Atau saudara-saudara kami juga yang sedang mengalami bencana alam di tempat-tempat pengungsian. Tuhan pun hadir dengan damai sejahtera bagi mereka. Haleluya. Di tempat terjadi, haleluya, konflik-konflik, Tuhan hadir dengan damai sejahtera bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk kami juga boleh diberikan waktu berkumpul bersama-sama keluarga kami. Berkumpul bersama-sama saudara bersaudara di dalam Tuhan Yesus Kristus tempat ini. Dengan penuh kedamaian, dengan penuh aman. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami percaya hanya anugerah Tuhan bagi kami untuk kami nikmati. Terima kasih juga untuk aparat kami, keamanan, TNI, Polri, bahkan semua personil yang menjaga keamanan di gereja-gereja yang merayakan Natal hari ini. Bahkan di tempat ini Tuhan berkati. Bapak-bapak kepolisian, TNI, semua yang menjaga keamanan. Jalannya Natal di tempat ini, bahkan di tempat-tempat yang lain. Kami bersyukur semua ini mereka lakukan karena mereka peduli dengan kami. Karena mereka mengasihi Tuhan. Doa kami turun berkati mereka. Dalam tugas-tugas mereka, dalam pekerjaan mereka, hikmat, otoritas, kekuatan dari Tuhan menaungi bapak-bapak keamanan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami pun hadir untuk menjadi pendamai, membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pagi hari ini, materaikan di hati kami masing-masing. Saat ini kami akan mengambil bagian dalam memberi korban persembahan. Kuduskan persembahan-persembahan kami. Kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi untuk kita semua. Secara khusus saya ucapkan selamat pagi bagi bapak-bapak Forkopimda Provinsi. Ada Pak Kakanwil Kementerian Agama, ya dari Lanal, dari Provinsi. Pak Sekum FKUB. Minta maaf kalau saya belum sempat kenal yang lain. Terima kasih dari bapak-bapak kepolisian, puji Tuhan, dari TNI, tentunya mewakili jemaat gembala mengucapkan terima kasih untuk kunjungannya bagi kami semua, khususnya jemaat yang ada di Gereja Pantai Kosta, jemaat Bukit Hermon memuju di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk kunjungannya. Dan mungkin saya beri kesempatan satu orang perwakilan dari bapak-bapak Forkopimda untuk bisa berdiri di tempat ini menyampaikan pesan-pesan untuk kami warga gereja, khususnya warga umat jemaat GPDI yang hadir pagi hari ini. Saya persilakan. Selamat siang, Shalom.
Salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati, yang mewakili Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus memperkenalkan satu persatu ibu bapak sekalian yang hadir ini dalam rombongan Pak Asisten 1, ya, ini ketua rombongan kita. Kemudian di samping kirinya beliau Pak Kabinda, kemudian ada Pak Asisten 3, kemudian dari Lanal, kemudian dari Kejati, kemudian hadir ini bosnya agama-agama di Sulbar, Pak Kakanwil Kementerian Agama, ada Pak Kepala PLT Kepala Biro Kesra. Nah, kalau mau bantuan gereja beliau. Nah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pertama kita tentu mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita kembali berjumpa di tempat ini dalam suasana yang mengharukan, yang menggembirakan, dan saya mewakili dari rombongan yang hadir ini, mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan selamat Hari Natal untuk saudara-saudara, ibu bapak sekalian yang merayakannya. Bahwa pada tahun lalu Natal itu mengajari satu pesan, mari kembali ke Bethlehem, dan tahun ini mengajarkan lagi satu pesan bahwa Tuhan hadir menyapa keluarga kita semua. Saya kira tema ini menjadi sebuah tema yang sangat luar biasa dan menjadi tema nasional, karena dalam berbagai diskusi ketahanan nasional, salah satu problem kita adalah ketahanan keluarga. Kalau di pengadilan agama se-Sulawesi Barat itu ada 1.516 janda sepanjang catatan 2025 itu yang resmi tercatat. Yang belum resmi tercatat masih dibahas sampai 2026. Artinya betapa ketahanan keluarga itu menjadi sebuah isu yang paling serius untuk kita jadikan sebagai alat perenungan bersama untuk kita kuatkan dalam agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang kedua, bahwa keluarga adalah lapangan pertempuran yang paling nyata. Mengapa disebut lapangan pertempuran paling nyata? Karena di lapangan keluargalah kita menemukan keaslian kita masing-masing. Segagah-gagahnya bapak-bapak hadir di gereja ini, yang paling tahu kelemahan kita adalah istri kita masing-masing. Dan secantik-cantiknya ibu-ibu hadir di tempat ini, yang paling tahu kelemahan adalah suami kita masing-masing. Karena itu 1001 macam pujian yang berterbangan di alam ini akan runtuh oleh satu hinaan yang dilakukan oleh anggota keluarga. Karenanya menghidupkan dan menghadirkan Tuhan dalam keluarga sebetulnya bukan sekedar membawa Alkitab atau kitab suci manapun dalam rumah kita masing-masing. Tapi yang paling penting adalah menghadirkan jiwa ruhani dalam keluarga. Sebab bukan sekedar bicara soal kita tahu kelemahan. Saya ingin cerita, setiap kali saya diundang ceramah nasihat perkawinan di dalam tradisi Islam, itu kita mengalami yang namanya kejenuhan berumah tangga. Dan sekarang mengalami percepatan. Dahulu orang jenuh berumah tangga kalau sudah 10 sampai 15 tahun sudah menikah, itu jenuh. Tapi sekarang mengalami percepatan kejenuhan berumah tangga. 5 sampai 7 tahun sudah menikah, sudah lapor untuk cerai, untuk berpisah dan seterusnya. Apa yang membuat seperti itu? Karena Tuhan tidak dihadirkan dalam rumah tangga kita masing-masing. Tuhan tidak hadir menyapa keluarga kita. Dan Tuhan tidak diundang untuk menyapa keluarga kita. Izin Pak Pendeta,
Soalnya beliau ini rajin pergi jogging di stadion. Jadi saya sering ikut ke beliau, sayangnya beliau lebih disiplin daripada saya. Jadi jangan lupa bahwa dalam keluarga juga kita menemukan penyembuhan jiwa. Sejahat-jahatnya seseorang kalau dia adalah keluarga kita, dia akan terus kita peluk dalam pelukan pemaafan dan kehangatan. Betapapun buruknya keluarga itu, betapapun buruknya tabiat yang jahat itu, tapi kalau dia pulang ke rumah kita, dia akan tetap dipeluk dalam kehangatan atas nama keluarga. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau lingkaran keluarga itu kita perbesar menjadi sebuah keluarga besar Sulawesi Barat, maka akan sulit ditemukan orang di Sulawesi Barat menghina pemimpinnya. Akan sulit ditemukan di Sulawesi Barat menghina tokoh pemuka agamanya. Dan tidak mungkin ditemukan di Sulawesi Barat orang akan mencaci sesama penganutnya. Maka dari itu ibu bapak sekalian, ini terakhir saya sampaikan, Natal itu sebetulnya rumusnya cuma 3. 1, tontonan. Pertanyaan Natalnya itu adalah tontonan. Tontonan itu apakah Natal tahun ini sebagai tontonan? Dan boleh jadi ada seperti itu. Melihat Natal sebatas tontonan. Apa tontonannya? Dia hanya datang ke gereja dan menilai beda tahun lalu dengan sekarang. Nah, itu saja, sampai di situ dia. Tapi yang kedua ada tuntunan. Tuntunan itu selepas Natal 2025 dia pulang dengan kesadaran bahwa besok saya harus menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, Natal itu menyisakan tantangan. Apa itu tantangannya? Bisakah kesadaran beragama tidak hanya dihidupkan oleh mereka yang berusia dewasa, tetapi dia terwariskan menjadi sebuah pesan rohani bagi generasi yang akan datang. Sekali lagi terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat siang, salam damai, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Ustaz, luar biasa untuk nasihat-nasihat. 3 hal tadi ya, tontonan, apalagi tuntunan, apalagi tantangan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Mungkin kalau tidak keberatan atau masih ada lagi yang mau? Masih mau. Oke, saya undang mungkin bisa berdiri bersama-sama. Umat Tuhan kita berdiri. Nanti foto bersama ambil dari depan aja. Kita ke bawah. Ayo yang di atas bisa turun. Siapa yang ambil? Dengan selesainya foto bersama, maka Bapak-bapak dari Forkopimda akan meninggalkan tempat ini dengan ucapan terima kasih untuk kunjungannya. Tuhan memberkati. Saya tunggu. Jemaat silahkan duduk kembali. Kita akan melanjutkan ibadah kita
dengan memberikan korban syukur kita. Mari pada petugas kolektan akan menjalankan persembahan ke tempat kita masing-masing. Hai siarkan di gunung, kita nyanyikan pujian ini. Hai siarkan di gunung, ibu kita di pengajuan. Hai siarkan di gunung, kainnya masih. Hai siarkan di gunung, ibu kita di pengajuan. Hai siarkan di gunung, kainnya masih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan ibu kita di parajuan. Hai siarkan ibu lahirnya masih. Hai siarkan ibu kita di parajuan. Hai siarkan ibu lahirnya masih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan ibu kita di parajuan. Hai siarkan ibu lahirnya masih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan ibu kita di parajuan. Hai siarkan ibu lahirnya masih. Hai siarkan ibu kita di parajuan. Hai siarkan ibu lahirnya masih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan ibu kita di parajuan. Hai siarkan ibu lahirnya masih. Lahirnya masih. Lahirnya masih. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati korban persembahan kita semuanya. Dan pengumuman sisa minggu ini. Hari ini adalah hari Kamis. Besok Jumat latihan buat persiapan ibadah raya Minggu. Ibadah raya pertama Minggu pagi. Latihan di tempat ini jam sesuai kesiapan pemain musik dan pelayan-pelayan ya. Biasa ditentukan jam sekian tapi agak lewat sedikit jadi sesuai kesiapan. Lalu tanggal 31 kita ada ibadah tutup tahun, kunci tahun di tempat ini jam 7 malam. Jadi sekali lagi tanggal 31 Desember kita ibadah kunci tahun. Tutup tahun di tempat ini dimulai jam 7 malam. Puji Tuhan.
dan sisipkan dalam doa Bapak Ibu Saudara. Besok Bapak Wakil Gembala ada pelayanan Natal di GPDI Paladan. Pelayanan Bapak Pendeta Yance Amba. Jadi besok pelayanan Natal, ibadah Natal jemaat di GPDI Paladan. Dan tanggal 1 Desember 1 Januari 2026 ibadah awal tahun kita jam 8:30 pagi di tempat ini dilangsungkan dengan perjamuan kudus pertama tahun 2026. Jadi para diaken untuk mempersiapkan diri ibadah 1 Januari hari Kamis 2026 jam 8:30 pagi hanya satu kali kita akan melangsungkan ibadah awal tahun yang juga dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Puji nama Tuhan. Itu saja pengumuman kita sepanjang sisa minggu ini dan sepanjang sisa tahun kita. Beberapa hari lagi kita akhiri tahun 2025. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kehadiran Bapak Ibu, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu, keluarga-keluarga yang hadir pagi hari ini. Terima kasih. Kita percaya kehadiran kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Di hari Natal 25 Desember 2025 ini kita menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan. Selamat Natal 2025 bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sambil bangkit berdiri, terang kasih-Mu bersinar. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ibu Gembala akan tutup kita di dalam doa. Hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Buat kesempatan hari ini kami dapat memperingati hari kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Membawa damai sejahtera, membawa keselamatan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur kesempatan ini kami dapat berbakti kepadamu. Dan kami percaya setiap umat-Mu yang hadir, baik kami orang tua, pemuda remaja sampai kepada anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan telah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Setiap umat-Mu yang hadir dengan kelemahan tubuh,
Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Sekali lagi kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Robert yang sementara dirawat di rumah sakit. Kami mohon damai-Mu mengalir, kesembuhan-Mu mengalir di dalam nama Yesus. Sehingga dalam kondisi yang lemah sekalipun ada kekuatan karena Roh-Mu yang memberi kekuatan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sekali lagi memberkati setiap umat-Mu yang hadir saat ini. Dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan pun menyertai kami semua. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, bahkan milik-Mu yang dikembalikan, Tuhan lipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu. Dan memberkati di dalam segala usaha dan pekerjaan, dalam tugas apapun yang tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih banyak Bapa. Segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan, ampuni kami dan sucikan kami. Semua yang ambil bahagian dalam pelayanan hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur juga buat kehadiran Bapak-bapak pemerintah kami. Kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita terus dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Selamat siang, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.